Mi fans dan para penggemar smartphone antusiasme kalian akan segera terbayar karena Redmi Note 13 series dari model termurah hingga Pro Plus siap hadir di Indonesia. Berita hangat dari seorang pembocor informasi di India mengindikasikan bahwa Redmi Note 13 Pro dan Pro Plus akan meluncur lebih dulu di India sekitar akhir November hingga awal Desember 2023. Ada prospek kuat bahwa setelah debut di India, pasar global termasuk Asia Tenggara akan menyusul dengan peluncuran di bulan Desember 2023. Berdasarkan sertifikasi SDPPI Indonesia, Redmi Note 13 Pro Plus telah memperoleh izin yang dibutuhkan untuk perilisan, memastikan kehadirannya di pasar Indonesia. Dengan harga yang bersaing sekitar 4 juta rupiah, Redmi Note 13 Pro Plus diprediksi akan dapat bersaing ketat dengan Infinix Zero 30 dan bahkan Poco F5, memberikan kejutan dengan fitur dan kemampuan yang dihadirkannya. Namun Redmi Note 13 Pro Plus diperkirakan akan hadir dengan berbagai pilihan memori, termasuk varian yang memiliki kapasitas hingga 16 GB RAM dan 512 GB penyimpanan internal yang tentunya akan menaikkan harga hingga sekitar 5 juta rupiah. Di Indonesia, Poco F5 masih memegang tahta sebagai smartphone favorit dengan kisaran harga 4 jutaan, belum tergoyahkan dalam hal performa. Namun dalam aspek kamera, tampaknya Redmi Note 13 Pro dan Pro Plus siap untuk mengambil alih dominasi, bersaing ketat melawan Poco dan Infinix. Dengan kamera 200 megapikselnya, Redmi Note 13 Pro Plus tidak hanya berperan sebagai smartphone, tetapi juga sebagai alat fotografi yang canggih, terutama dengan sensor kamera kelas atas yang diusungnya. Mengenai estetika, baik Redmi Note 13 Pro Plus maupun Poco F5 mengadopsi desain yang serupa, khususnya modul kamera berbentuk boba yang terletak di pojok kiri atas. Meski demikian, modul kamera Redmi Note 13 Pro Plus terlihat lebih menonjol dan besar. Dalam hal material, Redmi Note 13 Pro Plus menawarkan keunggulan dengan penggunaan kaca Gorilla Glass Victus pada bagian belakang dan bingkai yang terbuat dari aluminium, menambah kesan premium dan durabilitas. Sebaliknya, Poco F5 masih mengandalkan kaca Gorilla Glass 5 dan frame plastik yang mungkin memberikan kesan kurang mewah dibandingkan dengan pesaingnya. Dari perspektif ketebalan dan berat, Poco F5 lebih ramping dan ringan dengan ketebalan hanya 7,9 mm dan berat 181 gram. Sedangkan Redmi Note 13 Pro Plus sedikit lebih berat dengan bobot 204 gram dan ketebalan 8,9 mm. Redmi Note 13 Pro Plus menonjol dengan fitur kedap air dan debu berkat sertifikasi IP68, melebihi Poco F5 yang hanya dilengkapi dengan sertifikasi IP53. Dalam hal tampilan, layar Redmi Note 13 Pro Plus lagi-lagi mendominasi dengan layar AMOLED semi melengkung 6,67 inci yang menawarkan refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate 240 Hz serta dilindungi oleh Gorilla Glass Victus. Sementara itu, Poco F5 memiliki spesifikasi layar yang serupa dengan Note 13 Pro Plus, namun hanya menampilkan layar datar dan menggunakan Gorilla Glass 5 sebagai pelindung layarnya. Salah satu kelebihan kunci Redmi Note 13 Pro Plus adalah kecerahan layarnya yang dapat mencapai puncak 1800 nits yang sangat berbeda dengan Poco F5 yang kecerahan maksimalnya hanya 1000 nits. Fitur layar pada kedua ponsel sudah cukup lengkap mendukung Dolby Vision HDR10+ dan sertifikasi Widevine L1 yang optimal untuk menikmati konten Netflix. Berbicara tentang pilihan antara kualitas layar dan konstruksi bodi, kami tentunya akan lebih memilih Redmi Note 13 Pro Plus daripada Poco F5. Dalam aspek performa, Poco F5 memegang gelar sebagai pemimpin di kisaran harga 4 jutaan. Berkat penggunaan chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2 dengan teknologi fabrikasi 4 nanometer yang mampu mencetak skor Antutu mengesankan, menembus antara 900.000 hingga 1 juta poin. Sedangkan Redmi Note 13 Pro Plus yang kurang fokus pada performa tinggi ditenagai oleh chipset Dimensity 7200 Ultra yang juga memiliki teknologi fabrikasi 4 nanometer dari TSMC. Namun skor Antutunya hanya berkisar 800 ribuan yang setara dengan Dimensity 8050. Perbandingan antara Snapdragon 7 Plus Gen 2 dan Dimensity 7200 Ultra menunjukkan bahwa chipset Snapdragon memiliki keunggulan yang signifikan, dengan skor yang lebih tinggi sekitar 20% dibandingkan dengan Dimensity 7200 Ultra. Xiaomi selalu menonjol dengan penawaran kapasitas memori yang mengesankan. Poco F5 sendiri sudah dilengkapi dengan RAM 8 GB dan opsi penyimpanan internal hingga 256 GB. Serta varian yang lebih tinggi dengan 12 GB RAM dan 256 GB penyimpanan.
Redmi Note 13 Pro Plus bahkan menawarkan pilihan yang lebih ekstensif. Dengan RAM mulai dari 8GB hingga 16GB dan opsi penyimpanan dari 256GB hingga 512GB. Kita semua berharap varian dengan penyimpanan 512GB akan tersedia secara resmi di pasar Indonesia. Xiaomi juga cukup dermawan dalam hal pembaruan perangkat lunak, menjanjikan 2 kali pembaruan sistem operasi Android dan 3 kali pembaruan patch keamanan. Adapun jaminan untuk Hyper OS Android ini akan dikapalkan melalui Redmi Note 13 Pro Plus oleh Xiaomi. Dalam hal kemampuan kamera, Redmi jelas unggul atas Poco F5 dengan dilengkapi kamera utama 200MP yang memiliki OIS dan sensor Samsung HP3 ditambah dengan lensa ultrawide 8MP dan lensa makro 2MP. Di sisi lain, Poco F5 hanya mampu bersaing di segmen harga 3 jutaan dengan konfigurasi kamera utamanya yang 64MP, juga dengan OIS ultrawide 8MP dan makro 2MP. Untuk keperluan selfie, kedua ponsel ini dibekali dengan kamera depan 16MP yang cukup kompeten untuk standar Xiaomi. Kedua perangkat juga telah dilengkapi dengan kemampuan perekaman video 4K pada 30fps. Sementara kamera depan cuma mendukung perekaman video Full HD Plus pada 60fps saja, tak ketinggalan pula Gyro Ace disematkan pada kedua ponsel. Dalam bidang fotografi, Redmi Note 13 Pro Plus dengan jelas memiliki keunggulan atas Xiaomi Poco F5. Dalam aspek konektivitas, poin plus ada pada Redmi Note 13 Pro Plus yang memiliki sertifikasi IP68, sedangkan Poco F5 hanya dilengkapi dengan sertifikasi IP53. Namun kekurangan dari Redmi Note 13 Pro Plus terletak pada penghilangan jack audio 3,5mm dan slot kartu memori, fitur yang masih dipertahankan oleh Poco F5. Perangkat ini hadir dengan konektivitas Bluetooth 5.3 dilengkapi speaker stereo ganda yang didukung oleh Dolby Atmos, IR Blaster dan NFC serta sensor sidik jari yang terintegrasi di dalam layar. Perlu ditekankan bahwa Redmi Note 13 Pro Plus telah menyematkan sensor fingerprint di dalam layar, berbeda dengan Poco F5 yang memiliki sensor sidik jari di sisi bodi perangkat. Redmi menawarkan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan fitur pengisian cepat 120W, memungkinkan pengisian penuh hanya dalam waktu 19 menit dari kondisi baterai nol. Sementara itu, Poco F5 juga memiliki baterai 5000 mAh, namun dengan kecepatan pengisian yang lebih kecil, yaitu 67W. Di pasar Cina, ponsel ini ditawarkan dengan harga mulai dari sekitar 3 juta rupiah untuk varian dasar selama masa promosi. Sementara varian tertinggi dihargai sekitar 4,6 juta rupiah, menawarkan nilai yang sangat kompetitif. Ini menarik karena varian dengan RAM 16GB dan penyimpanan internal 512GB dapat diperoleh dengan harga sekitar 4 juta rupiah. Di sisi lain, Poco F5 diluncurkan di Indonesia dengan harga resmi 4,9 juta rupiah untuk RAM 8GB dan penyimpanan 256GB. Sedangkan varian tertinggi dengan 12GB RAM dan 256GB penyimpanan dijual dengan harga 5,5 juta rupiah. Saya menduga bahwa ketika Redmi Note 13 Pro Plus masuk ke pasar Indonesia, harganya mungkin akan lebih tinggi dibandingkan dengan harga peluncurannya di Cina. Untuk kesimpulan, jika yang kalian cari hanyalah performa murni tanpa mempertimbangkan aspek lainnya, Poco F5 bisa menjadi pilihan kalian. Namun untuk mereka yang menginginkan pengalaman menyeluruh mulai dari fotografi hingga menonton film, bermain game, dan bermain HP di luar ruangan saat hujan karena proteksi IP68, serta baterai yang tahan lama dan pengisian cepat, Note 13 Pro Plus adalah jawaban. Setelah menonton konten ini, adakah di antara kalian yang sudah memutuskan pilihan antara Redmi Note 13 Pro Plus dan Poco F5? Beritahu kami pilihan kalian di kolom komentar di bawah ini dan kami akan berusaha untuk menjawab semua pertanyaan yang kalian miliki.